Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Dan pada subuh hari ini juga kita dimudahkan oleh Allah melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap muslim dan muslimah, yaitu ibadah al-inabah. Al-inabah ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian berikutnya penulis menyebutkan ibadah berikutnya, yaitu ibadah al-isti'anah. Al-isti'anah yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah juga, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, dan dalilnya, dalil bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan itu adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Wa fil hadis, dan juga dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa isti'anah, meminta tolong itu ibadah, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Jika engkau ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jamaah sekalian, berdasarkan ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa isti'anah
meminta pertolongan itu adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan, Allah suruh, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian, tentunya sebagai hamba, kita sebagai hamba ini, laki-laki maupun perempuan, itu selalu butuh, selalu kita butuh minta tolong kepada Allah. Ya, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap detik, setiap menit yang kita lewati, kita selalu butuh di situ. Butuh untuk selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita ini manusia yang lemah. Kita ini lemah, tidak kuat. Iya. Kalau bahasanya orang gagah jago. Ya. Kita ini bukan orang jago. Kita ini adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Apa buktinya? Allah sebutkan di Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu kata Allah. Allah menyebutkan di Al-Quran bagaimana sebenarnya itu manusia. Dan Allah paling tahu bagaimana itu manusia daripada kita. Kita ini manusia. Allah yang lebih tahu bagaimana sebenarnya manusia itu daripada diri kita sendiri. Sebab Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah yang tahu bagaimana hakikatnya itu manusia. Maka Allah menyebutkan di ayat itu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu, kata Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Dha'ifa, sangat lemah. Itu kata Allah itu. Manusia itu diciptakan oleh Allah sangat lemah. Iya. Betul atau tidak, Pak? Betul, karena ini ayat dan Allah yang tahu tentang manusia. Maka coba perhatikan diri kita, lemah betul itu. Apanya yang lemah manusia? Apanya yang lemah? Hah? Lemah syahwat. Apanya manusia yang lemah? Baik. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsir beliau, dalam kitab tafsir beliau, Al-Imam Ibnul Jauzi punya kitab tafsir juga yang berjudul Zadul Masir. Kitab Zadul Masir. Di dalam tafsir beliau, beliau menyebutkan kelemahan manusia ada 3. Ya, di dalam tafsir beliau menyebutkan keterangan-keterangan ulama tentang ayat ini. Beliau menyebutkan ada 3 kelemahan manusia. Yang pertama kata beliau, annahu dha'ifun fi aslil khilqati. Itu yang pertama. Kelemahan manusia yang pertama itu adalah sangat lemah pada asal penciptaannya. Itu satu. Sangat lemah pada asal penciptaannya. Maksudnya apa ini? Apa asal penciptaan kita, Pak? Bapak-bapak ini yang ceramah ini dicipta dari apa? Dari mana asalnya kita? Hah? Dari setetes air mani. Dari situlah saya dicipta oleh Allah, dari setetes air mani. Iya. Awalam yaral insana anna khalaqnahu
Tidak akan manusia memperhatikan, kata Allah, bahwasanya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina. Dari situlah Bapak dicipta. Dari situlah saya dicipta, dari setetes air mani. Sekarang saya tanya, setetes air mani ini lemah atau kuat? Lemah. Ya, bahkan Allah mengatakan dari setetes air, dari sesuatu yang hina. Ya kan? Kalau ada pakaiannya Bapak kena air mani, atau badannya Bapak kena air mani, bagaimana? Cepat-cepat dicuci kan? Kayak jijik kan? Dari situlah Anda dicipta sesuatu yang lemah, dari sesuatu yang kadang-kadang manusia jijik dengannya. Itulah kelemahan kita. Jadi asal ciptaan kita bukan sesuatu yang kuat. Beda dengan apa? Beda dengan malaikat. Beda dengan iblis. Kalau malaikat diciptakan dari apa, Pak? Cahaya. Kalau iblis diciptakan dari api. Makanya fisiknya iblis kuat, fisiknya malaikat kuat. Kenapa? Karena mereka asal penciptaannya cahaya. Cahaya itu kuat, api itu kuat, bisa membakar besi. Tapi kalau air mani, Pak, lemah, melemah. Ya, malak deh. Ya, dari situlah kita dicipta. Makanya fisik kita tidak kuat. Ya. Bagaimanapun hebatnya kita olahraga, narik kumatwali, madodong. Namu obat kuah aga yilung, narik kumatwali tetap butuh batoah. Tidak ada itu. Itulah manusia. Lama, hari-hari demi hari lemah. Dulu kita bisa naik motor tidak pakai jaket, buka baju. Sekarang narik kode dah pakai jaket, more-more nih. Batuk-batuk maki, masuk angin maki. Lemah. Fisik kita lemah. Beda dengan malaikat, beda dengan iblis. Malaikat kuat, malaikat bisa menjangkau seluruh dunia ini. Iblis itu bisa menembus ini, bisa sampai ke langit. Kalau kita lemah, itu satu kelemahan kita. Jadi fisik kita sudah lemah, badan kita ini sudah lemah. Ya kan? Taib. Kemudian yang kedua, kelemahan kita yang kedua, kata beliau, annahu qillatus sabri anin nisa. Yang kedua, kelemahan manusia yang kedua adalah kurangnya kesabaran manusia menghadapi wanita. Itu tuh malemai. Bukan lemah syahwat. Tidak kuat menghadapi godaan wanita. Itu maksudnya. Lemah manusia, kurang kesabarannya manusia menghadapi godaan wanita. Tidak berdaya. Ya, makanya ada istilah itu tahta, jabatan, dan wanita kan? Harta, tahta, jabatan, masuk wanita juga. Dari jabatan. Kalau manusia kalau tidak jadi pejabat masih kuat, masih bisa tahan kalau tidak jadi pejabat. Kalau dia tidak kaya masih bisa tahan. Tapi dari gagah bainena tidak kuat. Harus punya wanita. Tidak kuat menghadapi godaan wanita. Berat. Betapa banyak orang lolos
Betapa banyak orang lolos masalah jabatan, lolos ya, biar tidak terfitnah dengan jabatan, tidak tergoda dengan jabatan, tidak tergoda dengan harta, ya, tapi tidak bisa lolos dari godaan wanita. Ustadz saja tidak lolos, siapa bilang ustadz tidak lolos? Bukankah banyak berita justru Pak Kiai suka mencabuli, bahkan anak-anak kecil dicabuli, menunjukkan hebatnya itu wanita. Ya, ini lemah kita, tidak kuat, tidak sanggup. Ya, makanya salah satu cara iblis itu kan, setan itu kan punya banyak cara menghadapi manusia itu. Dilihat, oh ini orang berilmu, banyak ilmunya, tidak bisa disesatkan, tidak bisa digelincirkan lewat masalah kesesatan. Kenapa? Karena ada ilmunya, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kasih perempuan, karena dia punya ilmu. Kalau ilmu tidak bisa disesatkan, tidak bisa dikasih syubhat, tidak bisa, karena ada ilmunya. Maka bagaimana? Lewat syahwat, perempuan, harta. Tergantung kondisi orang itu. Setan pintar. Oh, ini orang kelemahannya di titik ini. Ya, kalau dia sudah lihat perempuan itu sudah KO dia. Ya. Ini orang kelemahannya di harta. Kalau lihat harta, KO dia. Ini orang kelemahannya dari sisi ini. Dari situ dia datang. Baik. Yang ketiga kata Imam Ibnu Jauzi, innahu dha'ful azmi an qahril hawa. Manusia itu sangat lemah menundukkan hawa nafsunya. Lemah, tidak kuat menundukkan hawa nafsu. Kalau tadi perempuan lebih khusus hawa nafsu, ini hawa nafsu secara umum. Lemah menundukkan, mengalahkan hawa nafsunya. Itulah manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sangat lemah. Nah, karena kita ini lemah, butuh apa, Pak? Butuh kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Dari Allah. Karena kita lemah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada Anda. Segala sesuatu di dunia ini tidak akan mampu Bapak lakukan kalau tidak ditolong oleh Allah, karena Bapak lemah. Betapa banyak perkara-perkara di dunia ini kelihatan enteng, tapi tidak mampu kita lakukan. Padahal sepele dilihat, ringan dilihat, orang melihat ringan, tapi buktinya banyak manusia tidak mampu melakukannya. Kenapa? Karena tidak ditolong oleh Allah, dan dia juga tidak minta tolong. Iya. Contohnya apa, Pak? Contoh bagaimana manusia lemah. Ya, apalagi memang ditunjang dengan lemah fisiknya, lemah imannya, lemah menundukkan hawa nafsu. Contoh dalam masalah apa? Manusia itu lemah sekali dan butuh pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong, tidak sanggup. Contoh dalam masalah ibadah, dalam persoalan ibadah kepada Allah. Persoalan ibadah itu apa, Pak? Ibadah itu intinya dua, kan? Ibadah itu intinya dua. Satu, mengerjakan perintah, itu ibadah. Mengerjakan perintah Allah, sholat, puasa, haji, itu ibadah itu. Semua perintah Allah dilakukan. Yang kedua, meninggalkan larangan. Itu inti ibadah dua. Mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dua perkara ini, sanggupkah manusia?
Sanggupkah manusia mengerjakan semua perintah Allah? Sanggupkah manusia meninggalkan larangan Allah? Ada yang sanggup, ada yang tidak. Yang sanggup itulah yang sudah ditolong oleh Allah. Yang tidak sanggup itulah yang tidak ditolong oleh Allah dan juga tidak mau minta tolong. Makanya jamaah sekalian, dalam ibadah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, kita selalu apa? Selalu butuh pertolongan Allah. Tidak boleh kita mengandalkan diri kita sendiri. Tidak boleh. Siapa kita? Kita ini lemah fisik, lemah dalam menghadapi godaan-godaan wanita, lemah dalam menghadapi syahwat-syahwat itu, yang kadang-kadang membuat kita tidak mampu ibadah gara-gara syahwat itu. Ya kan? Maka kita butuh. Makanya disebutkan oleh beliau tadi dalilnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah. Itu artinya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu semata ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada yang lain. Perhatikan ayat itu. Pertama apa kata Allah? Hanya kepadamu kami beribadah. Yang kedua disusul setelahnya, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dia ayat itu jamaah sekalian, Allah sebutkan dua di situ, ibadah dan pertolongan. Kenapa Allah gandengkan antara ibadah dan pertolongan? Kenapa digandengkan itu dua? Disebutkan dulu hanya kepadamu kami ibadah, baru setelah itu dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa demikian? Kata para ulama tafsir, karena seorang hamba selalu butuh minta tolong kepada Allah dalam melaksanakan itu ibadah. Jelas? Seorang hamba, kata ulama tafsir, kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak mungkin dia mampu melakukan itu ibadah. Makanya disebutkan, kami beribadah kepadamu ya Allah. Bagaimana cara ibadah? Bisakah dilakukan? Tidak. Kalau tidak ditolong oleh Allah, maka disusul setelahnya, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa bisa? Karena seorang hamba tidak akan mungkin sanggup melakukan ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Jadi jangan kita sombong bisa datang sholat subuh. Enggak, ini semua pertolongan Allah kepada kita. Kalau bapak bisa sedekah, itu Masya Allah itu pertolongan Allah kepada bapak. Tidak semua orang bisa sedekah. Banyak orang banyak hartanya tapi sekek, tidak mampu sedekah. Ada orang hartanya sedikit tapi Masya Allah ringannya sedekah. Itu pertolongan Allah kepada hamba. Ingat jamaah sekalian, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan dalam beribadah. Sebab kita tidak akan bisa mampu melaksanakan ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup kita ibadah. Iya. Makanya jamaah sekalian, kalau ada azan, kalau ada azan, orang azan, ya, saat muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita yang mendengar baca apa? Bapak yang mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita baca apa? La haula wala quwwata illa billah.
Pertanyaannya, kenapa baca itu? Kenapa bukan baca yang lain? Apa artinya hayya 'alas shalah? Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, apa artinya itu? Kemari solat, ayo solat. Itu panggilan Allah itu. Semua manusia yang beriman dipanggil oleh Allah, ayo solat lewat muadzin. Itu panggilan Allah itu. Allah yang memanggil kita datang solat. Ayo solat, hayya 'alas shalah, ayo solat. Setiap saat dipanggil, setiap duhur, setiap asar, selalu ada panggilan hayya 'alas shalah. Kita yang mendengarkan panggilan Allah itu disuruh baca apa tadi? La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwwata illa billah? Apa artinya la haula wala quwwata illa billah? Apa artinya itu, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu artinya ya. Tapi kalau penjelasannya sahabat Ibnu Abbas mengatakan makna la haula wala quwwata illa billah. Ibnu Abbas mengatakan artinya la haula bina 'alal amali bit ta'ati illa billah wala quwwata lana 'ala tarkil ma'siyati illa billah. Itulah makna yang sebenarnya la haula wala quwwata illa billah itu. Artinya tidak ada kemampuan bagi kami untuk melakukan itu ketaatan kecuali dengan pertolongannya Allah. Dan tidak ada kekuatan bagi kami untuk meninggalkan itu maksiat kecuali juga pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Jadi ketika kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, artinya kami tidak akan bisa pernah mampu melakukan itu perintah ketaatan itu kecuali dengan pertolongan Allah, dan kami tidak punya kekuatan untuk meninggalkan itu maksiat kecuali juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baca itu. Kenapa? Karena kita dipanggil sholat, dipanggil melakukan ibadah, disuruh melakukan ketaatan itu tadi. Ya. Dan orang tidak akan pernah bisa mendatangi itu panggilan kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya kita baca la haula wala quwwata illa billah. Artinya kita butuh pertolonganmu ya Allah. Sebab kami manusia ini tidak akan pernah sanggup mendatangi itu panggilanmu kecuali dengan pertolonganmu, kemudahan darimu. Makanya jamaah sekalian, lihat bagaimana betapa banyak orang dipanggil tidak datang. Apakah dia sakit? Tidak juga. Apakah kakinya lumpuh? Atau tidak ada kakinya? Ada kakinya. Tidak lumpuh kakinya, Pak. Bahkan kakinya berotot-otot. Tiap hari olahraga, lari jogging kemana-mana. Bisa jogging sampai berkilo-kilo. Coba bayangkan. Jogging berkilo-kilo, 20 kilo jogging, 5 kilo tiap pagi jogging. Tapi masjid di samping rumahnya tidak bisa jogging ke situ. Tidak sanggup kakinya ini melangkah. Padahal tidak asam urat, tidak sehat. Tapi kenapa tidak bisa ke masjid? Tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolong oleh Allah hamba ini. Tidak dimudahkan oleh Allah hamba ini. Tidak. Ya. Tapi ada orang, Masya Allah, ada orang tidak ada kakinya. Banyak orang tidak ada kakinya. Terus dia ke masjid pakai apa? Nagulin dirinya. Subhanallah. Dan dia nikmati itu tiap hari ke masjid. Dia nikmati, terasa ringan baginya. Bahkan kalau dia tidak ke masjid, kadang menangis dia. Tidak enak kalau tidak ke masjid. Ini orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melaksanakan itu perintah kalau tidak mendapatkan pertolongan, Pak. Tidak bisa.
Ya makanya tadi kalau kita mau ke masjid, ada azan itu, baca la haula wala quwata illa billah. Ya. Sebab banyak manusia tidak sanggup, padahal itu sebenarnya ringan kan? Salat itu ringan atau berat, Pak? Sekarang saya mau tanya, Pak, berat mana? Berat mana itu? Ya. Salat berat mana? Salat atau bawa Gojek sana kemari? Cari penumpang. Berat mana? Salat atau bawa Gojek? Hah? Berat mana, Pak? Salat atau game? Hah? Berat mana, Pak? Salat atau jualan? Salat itu santai loh, enak salat itu, ringan. Hanya ruku, sujud, ruku, sujud. Kalau kita game, angkat barbel, angkat ini, turunin lagi, ini lagi, berat. Tapi banyak orang kuat. Bahkan bisa membayar dia tiap bulan. Bisa menyisihkan waktunya untuk game sampai berjam-jam di tempat game. Bisa dia sisihkan waktunya, selalu ada waktunya. Tapi ke masjid tidak ada waktu, padahal cuma 5 menit. Coba, subhanallah, manusia bisa berjam-jam duduk di warkop, berjam-jam di warkop. Warkopnya samping masjid. Betapa banyak warkop di samping masjid. Begitu ada hayya 'alas shalah, orang-orang yang di warkop, apa yang dia lakukan? Apa ini? Apa? Mobile Legend. Subhanallah. Tidak sanggup ke masjid, padahal sudah di samping warkop itu masjid loh. Kenapa Ustaz tahu? Karena biasa saya singgah di warkop juga. Samping masjid itu warkop, supaya kita gampang ke masjid. Subhanallah, kita lihat, Masya Allah, ini la ilaha illallah, full pengunjung warkop, full. Tapi begitu hayya 'alas shalah, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Kenapa? Berat, Ustaz. Berat bagi mereka, berat bagi orang-orang yang diberatkan oleh Allah, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau sudah bicara puasa, tambah berat. Ya kan? Kalau sudah berbicara puasa, tambah banyak orang berguguran, tidak sanggup. Kenapa? Tidak ditolong oleh Allah, dan dia juga tidak mau minta tolong. Ya Allah tolong, ya Allah tolonglah saya, ya Allah. Bantulah saya, ya Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, Nabi mengajarkan sebuah doa. Nabi mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya, kata Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, inni uhibbuka, saya mencintaimu. Kata Nabi, saya sangat mencintaimu wahai Mu'ad. Maka karena saya cinta kepadamu, saya ingin mengajarkan kepadamu sebuah doa. La tada'anna fi duburi kulli salat. Jangan pernah tinggalkan ini doa setiap akhir solat. Pokoknya setiap solat, di akhir solat selalu baca, jangan kamu tinggalkan walaupun satu kali. Baca terus, baca terus, baca terus. Baca, jangan ditinggalkan. Setiap solat, di akhir solat, sebelum salam. Jadi setelah kita tahiyat, innaka hamidum majid, baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu bacalah ini doa sebelum salam. Jadi setiap anda sholat sebelum salam, maka sebelum anda salam, bacalah doa yang Nabi ajarkan ini kepada Mu'ad. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lihat doanya ini, Masya Allah. Apa kata Nabi? Doanya apa? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya. Lihat, ya Allah bantu Kak Kodong, bantu saya, tolong saya.
menunjukkan kita tidak sanggup kalau tidak ditolong, butuh minta tolong ini. Apa doanya tadi? Ya Allah, bantulah saya, a'inni, tolonglah saya, bantulah saya. Bantu untuk apa? Ala dzikrika. Tolonglah saya, bantulah saya untuk selalu bisa berzikir kepadamu. Satu, zikir. Maksud sagar sikiri susahkah itu zikir? Sampai harus minta tolong kepada Allah supaya dibantu, supaya selalu bisa berzikir. Susahkah itu zikir, Pak? Susah bagi orang yang disusahkan oleh Allah. Mudah bagi orang yang sudah ditolong oleh Allah. Tapi sebenarnya zikir itu berat. Susah. Apa buktinya, Pak? Buktinya narik kuburan di Sumpajang, magati ke lupa. Itu buktinya, ya kan? Orang kalau sudah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lenyap nih anu, tega nih, lupa nih, mesuk nih paling masih gede, dia masih kiri. Kenapa? Ayo deh. Karena tidak sabar kita duduk. Padahal aja duduk. Subhanallah, subhanallah, ya kan? Tapi kenapa susah? Contoh, zikir itu susah, berat. Ada orang zikir lah balai, mau cepat-cepat selesai, apalagi kalau 33. Subhanallah, subhanallah kan, ya kan? Begitu susahnya bagi orang zikir 33. Subhanallah. Ya kan? Tidak bisa lama-lama, tidak bisa. Subhanallah, 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 subhanallah. Mitala ada ustaz. Pakai pacarana tabalai. Subhanallah. Alhamdulillah. Bar. Bar mami kelihatan. Kedengaran yang bar. Betul kan? Banyak kita dapat orang begitu zikir. Weh. Kenapa? Mau cepat pergi. Berat. Apalagi mau berbicara doa zikir-zikir sebelum tidur. Ajak memen lah. Langsung matiin roh. Langsung tidur saja. Berat zikir itu, berat. Padahal paling ringan, paling ringkas, baca saja Bismikallahumma amutu wa ahya, sudah. Tapi biar itu susah tuh dibaca, berat. Apalagi mau bicara zikir pagi petang, lain lagi zikir sudah sholat, lain lagi zikir pagi, lain lagi zikir sore. Makanya Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang kedua, wa syukrika. Ya Allah, bantu saya, tolong saya untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Kenapa? Karena bersyukur lebih susah. Berzikir susah, bersyukur lebih susah. Makanya disebutkan yang paling ringan dulu zikir, baru yang paling berat apa? Syukur. Syukur lebih susah lagi. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Itu Allah bilang, sedikit hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena syukur itu tidak mudah, Pak. Susah itu syukur. Kenapa susah? Apanya yang susah itu bersyukur? Apanya yang susah, Pak, bersyukur itu? Ya? Karena syukur itu kan 3. Syukur mulut, syukur hati, dan syukur anggota tubuh. Syukur mulut itu yang bagaimana? Alhamdulillah. Itu syukur mulut namanya. Alhamdulillah. Itu gampang itu. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Wey, lancar lagi bisnis kah? Berhalatok lagi bisnis. Alhamdulillah. Itu syukur mulut. Ada syukur hati. Syukur hati. Bagaimana itu syukur hati? Syukur hati itu adalah syuhudan wa mahabbatan, yaitu mencintai, hati mencintai seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu syukur. Syukur hati namanya. Mencintai semua nikmat yang Allah berikan. Di sini banyak orang tidak bisa. Kenapa? Narek komaiga, nah cintai.
Narkoce deh, dah cacai. Akhirnya deh, alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Wih, banyak lagi saya dapat untung hari ini. Ya, hatinya langsung, masya Allah, itu Allah memang luar biasa kepada saya. Begitu dikasih sedikit, maka situ itu, maka itu rupanya nama musuh. Dia dikasih, nah, cek dek sarona. Ya kan? Langsung dia tidak suka itu nih. Padahal sudah dikasih untung loh, walaupun sedikit. Banyak orang rugi. Anda masih beruntung walaupun sedikit. Ada orang rugi, bahkan tidak kembali modalnya, bangkrut. Alhamdulillah Anda masih beruntung sedikit, kembali modal, dapat untung sedikit. Ada orang tidak dapat untung, habis Tommy modalnya, di penjara Tommy. Ya kan? Kemudian ada syukur lebih berat. Syukurnya apa? Syukurnya anggota badan. Bagaimana syukurnya anggota badan? Semakin taat beribadah, semakin diberi nikmat, semakin jago ibadahnya, semakin jago sholatnya, semakin hebat ibadahnya. Dan nikmat-nikmat yang dikasih oleh Allah tidak dipakai untuk bermaksi, itu namanya syukur. Dan ini paling susah. Ada orang, alhamdulillah Ustaz, kenapa? Alhamdulillah, lancar si bisnis, sumpahnya pale, mak bangi, lari olo nih, ya kan? Duluan maki, kan lancar bisnis, iya lancar bisnis, sudah mak buat acara syukuran Ustaz, sudah mak acara makan-makan di rumah, tapi sholat tidak sholat. Apakah itu syukur? Tidak, itu bukan syukur. Syukur itu harus ibadah. Fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu nikmat besar, nikmat banyak, maka bersyukurlah dengan cara sholat dan berkurban. Itu cara syukur. Kemudian yang ketiga, doanya Nabi tadi, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini lebih susah lagi. Paling susah lagi ini, memperbaiki ibadahku kepadamu. Susah atau tidak Pak memperbaiki ibadah? Bukan memperbanyak. Memperbanyak susah, tapi memperbaiki lebih susah. Memperbaiki itu apa maksudnya memperbaiki? Ya, memperbaiki paling pertama itu ikhlasnya, niatnya, ikhlasnya ini. Itu namanya memperbaiki ibadah, memperbaiki niat ketika ibadah. Ikhlasnya harus betul-betul dijaga. Dan ini paling susah. Ikhlas sedekah, susah. Ikhlas puasa, susah. Ikhlas sholat, susah. Ya, apalagi sholat malam, susah itu ikhlasnya. Selalu mau dicerita, di semua gata ngebeni, sumpah aja kak tuh. Bahkan dapat dengarkan suaranya, sholat malam, sama tetangganya, alhamdulillah, tengah malam jam 3, alhamdulillah. Sengaja dia kasih besar suaranya, supaya orang dengar dia sholat malam. Susah itu ikhlas, susah. Ya, puasa Senin Kamis, wah, dodo nih, maka tuh mau puasa kak. Harusnya disembunyikan, tidak usah bilang-bilang. Kenapa Ki Dodo? Mau puasa kak, rajin kak, mau puasa Senin Kamis, mau puasa kan sesuai. Ya kan? Apalagi sedekah, sedekah itu paling rawan. Ya, dari kocek demi sumbangan hamba Allah. Lima sebuah hamba Allah mah. Pas 20 juta, sebut namaku, gelarnya, di mana kompleks mana, bloknya, nomornya, lengkap. Susah. Nah, maka jamaah sekalian, masya Allah, Nabi ajarkan, menunjukkan kita butuh pertolongan Allah dalam ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi, baca setiap sholat sebelum salam. Masya Allah. Ya, jangan lupa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, barakallahu fiik. Jamaah sekalian, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pembahasan isti'anah ini. Masih ada pembahasan
yang perlu kita tambahkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.